semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi IPA pada kelas 4, yaitu tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari gitu ya dalam materi ini? Nah, materi yang akan kita pelajari antara lain ada pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua ada upaya pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya alam. Yang keempat yaitu dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam dan juga usaha dalam melestarikan sumber daya alam. Nah, yang pertama, yuk kita cari tahu apa aja sih pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu. Nah, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan juga kelestariannya, yaitu agar kita tidak terjadi krisis air dan pangan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan air dengan terus-menerus gitu ya, di masa yang akan datang itu kita nanti akan terjadi krisis air dan pangan atau kekurangan air dan juga kekurangan pangan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis gitu ya. Nah, kalau misalnya barang tambang terus digunakan secara terus-menerus gitu ya, seperti minyak bumi ataupun batu bara juga itu akan habis gitu dan nggak ada buat di masa yang akan datang. Nah, berikutnya ada supaya anak cucu dapat merasakan udara segar. Nah, apa sih maksudnya gitu kan, merasakan udara segar? Nah, kalau misalnya kita menjaga keseimbangan alam gitu dan melestarikan sumber daya alam yang ada seperti menjaga pohon gitu kan, selalu melakukan penghijauan. Nah, nanti kan udaranya itu akan terus-terusan udara sehat gitu ya yang akan hadir di sekitar kita gitu. Nah, berikutnya agar tidak terjadi bencana alam. Kalau kita merusak alam, kalau kita tidak menjaga keseimbangannya, maka kan akan terjadi bencana alam di mana-mana. Seperti contohnya, kalau misalnya kita menebang pohon dengan sembarangan, maka pohon-pohon itu kan tidak akan menyerap air gitu ya, nanti akan terjadi banjir, longsor, dan juga sebagainya. Kemudian berikutnya ada agar flora dan fauna tidak punah. Jadi kalau misalnya kita menjaga keseimbangan dan juga menjaga kelestariannya gitu ya, si hewan dan tumbuhan itu nggak akan punah gitu, karena kita menjaga hewan itu, menjaga kelestariannya dan juga keseimbangannya, seperti produksinya gitu ya dan perkembangbiakan hewan ataupun tumbuhan tersebut itu kita jaga. Nah, tadi kan kita udah tahu gitu ya pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, terus kita juga harus tahu nih upaya apa yang harus kita lakukan gitu untuk melestarikan sumber daya alam ini. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam ini yang pertama ada penghematan. Nah, penghematan ini dilakukan agar kita bisa menjaga atau tidak membuang-buang atau boros gitu ya dalam sumber daya alam ini. Biar apa? Biar sumber daya alamnya nggak cepat habis dan juga bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya gitu. Nah, selain penghematan ada juga perlindungan. Jadi, selain kita menjaga, menghemat gitu ya, kita juga harus melindungi. Kenapa? Biar terjaga gitu ya si sumber daya alamnya, entah itu yang terbarukan atau non terbarukan gitu. Kalau yang non terbarukan kan biar nggak cepet habis gitu ya karena tidak terbarukan gitu. Kalau yang terbarukan juga walaupun akan terus ada, tapi kalau misalnya kitanya boros dan juga nggak melindungi itu dan seenaknya gitu ya menggunakannya, maka sumber daya alam itu juga akan habis gitu. Eh, Ya, begitu. Kemudian ada yang berikutnya ada pemeliharaan gitu. Selain tadi kita udah menghemat, melindungi, kita juga harus memelihara. Memelihara apa sih? Memelihara sumber daya alam seperti kita menjaga gitu, menjaga kelestariannya. Seperti apa contohnya? Contohnya kalau misalnya kita mau menebang pohon nih, kita harus ada yang namanya sistem tebang pilih gitu. Untuk apa sih tebang pilih gitu ya? Nah, tebang pilih ini bertujuan agar apa ya namanya, kalau pohon itu kan ada yang tua, ada yang muda gitu. Nah, biar pohon tua aja gitu yang ditebang duluan. Karena apa? Karena fungsinya kan udah berkurang gitu. Sedangkan pohon muda itu masih banyak fungsinya dan juga masih bisa menjaga lingkungan atau menjaga alam. Seperti itu. Nah, tadi kita udah tahu nih upaya untuk pelestarian sumber daya alam itu ada penghematan, perlindungan dan juga pelestarian gitu ya, penjagaan atau itu. Kemudian yang ketiga ada penggunaan sumber daya alam. Nah, kalau kita menggunakan sumber daya alam ini, maaf,
Kalau kita menggunakan sumber daya alam ini, kita menggunakan sumber daya alam atau pengolahannya gitu ya, sumber daya alam ini kalau dilakukan secara optimal, akan memberikan manfaat bagi kita. Tapi kalau misalnya kita melakukannya tidak optimal atau boros gitu ya, itu kan akan terjadi eksploitasi untuk sumber daya alamnya, karena kita menggunakan sumber daya alam itu secara berlebihan. Nah, karena tidak ada rasa tanggung jawab atas pemakaian sumber daya alam itu, maka akan terjadi dampak buruk bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita cari tahu apa aja sih dampak buruk kalau misalnya kita menggunakan sumber daya alam dengan tidak bijak gitu ya. Nah, dampak buruknya itu akan terjadi diskusi hutan atau tidak berfungsinya hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber resapan air akibat penggundulan hutan. Jadi kalau misalnya hutan yang terus ditebang gitu ya, pohon-pohonnya yang terus ditebang, nanti fungsi-fungsi pohonnya tidak berfungsi dengan baik seperti tidak adanya resapan air. Jadi si airnya itu mengalir begitu saja, baik itu ke permukiman atau ke wilayah yang tidak seharusnya. Kemudian berikutnya ada terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan bahan bakar yang berlebihan, kan pencemaran lingkungan atau polusinya itu akan semakin bertambah gitu ya. Nah, berikutnya ada terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan air akibat penggunaan bahan peledak dalam mengeksploitasi ikan dan terumbu karang di lautan. Kalau kita menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan, maka kita akan merusak keindahan atau kelestarian atau sumber daya alam yang ada di laut gitu. Contohnya terumbu karang gitu ya, kalau misalnya kita menggunakan bahan peledak. Jadi sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan agar tidak merusak ekosistem yang ada di lautan gitu. Kemudian yang berikutnya ada kerusakan tanah yang terjadi akibat eksploitasi tanah tanpa diikuti dengan peremajaan atau perawatan. Jadi karena kita menggunakan ya, jadi tanahnya itu tidak dijaga gitu, seenaknya aja digunakan gitu. Jadi nanti akan ada terjadinya kerusakan seperti nanti airnya itu nggak akan ini gitu. Nah, kemudian berikutnya ada tadi kita kan udah tahu nih dampak buruknya. Kemudian kita juga harus tahu usaha apa yang bisa kita lakukan dalam melestarikan sumber daya alam gitu. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang sudah gundul. Jadi hutan yang udah gundul itu kita kembali tanam pohon-pohon gitu atau melakukan penghijauan agar fungsinya kembali gitu dengan baik. Nah, kemudian tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan. Contohnya pada kegiatan kemah atau di kawasan hutan. Jadi kalau misalnya udah berkemah, itu kita harus membersihkan bekas berkemah atau api unggun itu dengan baik ya. Jangan sampai ada api atau titik api yang tersisa dan menyebabkan kebakaran hutan. Nah, berikutnya selain di wilayah hutan juga nih ya, penghijauan itu harus dilakukan di daerah aliran sungai agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan hutan. Selain menanam pohon gitu di hutan, kita juga harus menanam kembali pohon-pohon di dekat aliran sungai. Supaya apa? Supaya apabila hujan gitu ya, aliran sungai itu mengalir ke eh, tempatnya gitu, ke tempat mereka mengalir, nggak ke permukiman warga gitu ya, permukiman warga atau ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Kalau misalnya terjadi aliran sungai yang tidak seharusnya gitu ya, air mengalir kemana-mana gitu, itu akan terjadi banjir, longsor gitu dan bencana alam lainnya gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kita harus mengurangi pencemaran udara. Jadi kita juga harus melakukan penghijauan itu di daerah perkotaan yang sudah kita ketahui gitu ya, kalau di perkotaan itu pasti kendaraannya itu lebih banyak dibandingkan dengan pedesaan gitu. Sehingga pencemaran udaranya atau polusi udaranya itu lebih banyak mungkin ya daripada di pedesaan gitu. Selain itu juga kita harus menghemat gitu penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber dari polusi udara yang harus dikurangi semaksimal mungkin. Jadi penggunaan bahan bakar minyak ini harus dikurangi gitu semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dikurangi, maka sumber polusi udaranya juga semakin banyak gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak ini? Yaitu dengan membatasi jumlah kendaraan penggunaan bahan bakar minyak gitu. Jadi kita nanti kalau misalnya menggunakan kendaraan itu bisa menggunakan kendaraan umum seperti bis atau angkutan kota. Seperti itu.
Nah, oke teman-teman, jadi itu bahasan-bahasan yang udah kita pelajari ya, mengenai pelestarian. Pentingnya melestarikan sumber daya alam dan juga menjaga keseimbangannya. Kemudian tadi kita juga sudah mengetahui tentang upaya pelestarian sumber daya alam dan juga penggunaan sumber daya alam apabila dilakukan dengan baik maka akan memberikan manfaat dan juga jika dilakukan dengan tidak baik atau tidak bijak maka akan berdampak buruk bagi sumber daya alam dan juga berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Selain itu juga kita sudah mengetahui bagaimana usaha dalam melestarikan sumber daya alam tersebut. Nah, teman-teman, sekian pembahasan dari saya mengenai pelestarian sumber daya alam dan juga menjaga keseimbangan sumber daya alam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.